Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Pembelajaran matematika kita hari ini masih tentang kecepatan, yaitu hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bahwa kecepatan adalah perbandingan jarak dengan waktu. Jadi, ada 3 variabel yang perlu kita cermati di sini. Yang pertama adalah kecepatan, kedua jarak, ketiga waktu. Jadi, jika kita rumuskan, akan menjadi seperti ini ya. Ini adalah rumus untuk kecepatan jarak waktu yang biasanya kita sebut dengan segitiga Jokowi. Tapi kita tidak sedang membicarakan Bapak Presiden di sini. Ini hanya lambang huruf-huruf supaya kalian menjadi ingat. Di sini ada huruf J yang merupakan jarak. Satuannya biasanya kilometer, meter, sentimeter, dan seterusnya. Kemudian ada K yang merupakan kecepatan. Satuannya biasanya kilometer per jam, kilometer per menit, meter per detik, meter per menit, dan seterusnya. Dan ada juga W, yaitu waktu. Satuannya jam, menit, detik, dan seterusnya. Jadi, ketika ada soal, kalian perhatikan satuan yang diketahui dalam soal. Ya, misalkan dalam soal ada diketahui 45 km per jam. Berarti kilometer per jam itu adalah satuan untuk kecepatan ya. Berarti ini adalah yang diketahui kecepatan. Kemudian jika ada diketahui 45 km. Apa itu? Berarti 45 km adalah jarak. Dan jika diketahui ada 30 menit atau 1 jam, 2 jam gitu ya, atau 10 detik, itu merupakan waktu. Jadi jangan sampai terbalik lagi. Untuk kecepatan ada dua satuan ya, kilometer per jam gitu ya, atau meter per detik, meter per menit. Begitu juga dengan jarak hanya satu satuan, yaitu satuan panjang yang kita gunakan. Dan untuk waktu adalah satuan waktu. Sekarang kita lihat hubungan kecepatan, jarak, dan waktu. Ya, dari segitiga Jokowi tadi, kita lihat ya. Jika yang ditanyakan adalah kecepatan, maka kita tutup kecepatannya. Ya, yang tersisa hanya J dan W, yaitu jarak dan waktu. Maka rumus dari kecepatan adalah jarak bagi waktu ya. Jadi kalau ke bawah itu dibagi, kalau ke atas ke bawah itu dibagi, kalau kiri ke kanan atau samping itu dikali ya. Nih, ini dibagi, ini dikali. Yang kita cari tadi kecepatan kita tutup, maka kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jika kita mencari waktu, kita tutup waktunya. Maka yang tersisa tinggal JK sama dengan waktu sama dengan J bagi K. Ya, jadi untuk memudahkan dalam segitiga ini, kalian buat segitiganya, kemudian nanti apa yang ditanya itu kalian tutup. Berarti satu lagi, kalau ditanya J, maka kita tutup J-nya. Nah, maka J sama dengan K kali W. Karena tadi ke samping ya. Oke, jadi perlu diingat lagi bahwa kalau dari atas ke bawah dibagi, sedangkan kiri kanan itu dikali. Rumus kecepatan juga berlaku untuk SVT ya, di mana S adalah space yang menunjukkan jarak dengan satuan yang sama tadi dengan J. Kemudian V, velocity yang menunjukkan kecepatan.
serta T, time ya, yang menunjukkan waktu. Ini juga kalian bisa gunakan cara seperti tadi. Apa yang diminta, apa yang ditanyakan kalian tutup, kemudian tinggal sisanya dibagi atau dikali. Sekarang kita akan masuk ke contoh soalnya. Contoh 1. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Ya, berarti di sini kita punya hal yang diketahui yaitu 2 jam. Ini adalah menunjukkan waktu. Dan kita juga punya 90 km. Ini berarti menunjukkan jarak. Maka diketahui waktu sama dengan 2 jam, jarak sama dengan 90 km. Ditanyanya adalah kecepatan. Ya, berdasarkan rumus yang tadi ya, segitiga tadi, kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Kecepatan sama dengan jaraknya 90 km. Waktunya 2 jam, maka 90 bagi 2 adalah 45 km per jam. Jadi, kecepatan sepeda motor Pak Ali 45 km per jam. Baik, contoh soal nomor 2. Sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Berarti di sini yang diketahui adalah 2 jam merupakan waktu, 60 km per jam merupakan kecepatan. Yang ditanya adalah jarak. Kita tulis kecepatan sama dengan 60 km per jam, waktu sama dengan 2 jam, maka jaraknya adalah titik-titik. Kita jawab, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatannya 60 km per jam, waktunya 2 jam. Sama dengan 120 km ya. Karena ini kan penyebut ya hilang. Maka tinggal kilometernya. Jadi, jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Jenis soal yang ketiga yaitu soal yang menanyakan waktu. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai ke sekolah? Diketahui tadi adalah jaraknya 5 km, kecepatannya 20 km per jam. Ditanyakan waktu. Maka waktu sama dengan J bagi K. Sama dengan 5 km bagi 20 km per jam. 5 per 20 kita sederhanakan menjadi 1/4 ya, sama-sama dibagi 5. 1/4 jam sama dengan 15 menit. Jadi, Dayu sampai ke sekolah dalam waktu 15 menit. Kalau soal seperti ini, soalnya uraian, kalian jawab 1/4 jam, betul. Jawab 15 menit, betul. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, sesuaikan dengan opsi yang diberikan. Baik anak-anak, sekian dulu materi hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan untuk mempelajari dan memahaminya. Jika masih belum paham, bisa kalian ulang-ulang lagi sebelum kalian nanti mengerjakan latihan soal. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.